Terbakar api cemburu, seorang wanita tega menghabisi nyawa teman dekat suaminya secara sadis. Berdalih sebagai kemenakan sang suami, ia mengajak korban bertemu dengan niat berbuka puasa, namun berujung menghilangkan nyawanya. Simak selengkapnya dalam ulasan khas Ragam Perkara, Cemburu Buta Berakhir Petaka. Anda masih ingat dengan kasus penemuan mayat perempuan yang ditemukan di bantaran Kali Cikeas, Jati Sampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat pada akhir April lalu. Kala itu, warga kampung Jatirangga, Kecamatan Jati Sampurna, Kota Bekasi geger dengan sesosok mayat tanpa identitas yang ditemukan dengan luka sayatan di pergelangan tangannya. Evakuasi pun berlangsung dramatis, lantaran jasad berada di dasar tebing setinggi 3 meter. Diprediksi korban sudah meninggal sejak 5 hari sebelum ditemukan. Kuat dugaan jasad tewas karena dibunuh. Perlahan tabir identitas mayat perempuan itu pun mulai tersingkap. Sahmi Jamalulail, seorang warga Rawabuaya Cengkareng, Jakarta Barat, melaporkan kehilangan kakak perempuannya Dini Nurdiani sejak 26 April 2022 setelah berpamitan ke acara buka puasa bersama. Pihak keluarga sempat mencari Dini ke teman-teman dan tempat kerjanya, namun tak jua ketahuan rimbanya. Wanita asal Luwiliang Bogor ini diketahui pergi dari lokasi kerjanya di kawasan Semanggi, Jakarta Selatan. Bilangnya sih sebelum gak ada kabarnya sih dia nginfoin ke saya lewat WA. WA dia tuh terakhir sama saya 5:30. Nah dia tuh WA sama saya dari jam 5 kurang udah WA. WA-nya begini, Sami bilangin sama bapak Teteh nggak pulang, mau bukber, itu doang sih bilangnya dia sama saya. Oh gitu? Iya. Itu tanggal berapa bang kejadiannya bang? Tanggal 26 dia. Tanggal 26? Iya, dari kerjaan dia itu. Nggak pulang ke sini. Terakhir ada kabar itu hari apa bang? Terakhir ada kabar hari Selasa tanggal 26. Tanggal 26 itu juga? Iya, berarti? Terakhir ada kabar itu terakhir pokoknya 5:30 aja. Usai penyelidikan maraton, polisi pun berhasil mengungkap misteri hilangnya Dini Nurdiani yang ternyata telah tewas dibunuh dan mayatnya ditemukan di bantaran Kali Cikeas. Pelakunya adalah Neneng Umayyah, istri pria yang tengah punya hubungan dekat dengan Dini. Neneng pun diamankan polisi di rumah kontrakannya di kawasan Cipayung, Jakarta Timur. Pelaku beserta barang bukti pun diamankan ke Polsek Cengkareng, Jakarta Barat. Dalam pemeriksaan terungkap, motif Neneng tega menghabisi nyawa Dini karena cemburu buta. Dini yang merupakan rekan kerja suami Neneng disebut memiliki hubungan dekat. Neneng yang gelap mata pun berencana menghabisi nyawa Dini. Dengan menggunakan ponsel sang suami, Neneng mengajak Dini untuk buka puasa bersama di kawasan Taman Mini, Jakarta Timur. Neneng yang mengaku sebagai keponakan suaminya kemudian membawa korban ke sebuah kawasan perumahan di bilangan Cibubur, Bekasi Kota. Saat melihat kondisi jalan sepi dan korban terlihat lengah, Neneng yang telah menyiapkan alat-alat seperti kunci Inggris, gunting rumput serta pisau dapur langsung menghabisi nyawa Dini. Untuk motifnya sendiri sudah dilakukan penyelidikan, ternyata kecemburuan. Yang tersangka ini adalah istri dari pacar korban. Jadi tersangka ini sudah berumah tangga, namun suaminya ada hubungan dengan korban. Jadi setelah baca SMS pada malam hari, melihat adanya komunikasi yang sering, jadi tersangka cemburu dan mempunyai niat untuk menghabisi. Menurut informasi yang kita dapat, bahwa hubungannya baru 4 bulan, hubungan antara korban dengan suami tersangka. Kalau korban ini nggak tahu dia punya istri bang?
Korban tahu, dia mengetahui bahwa suami tersangka ini sudah berumah tangga dan mempunyai 3 anak. Lagi-lagi, konflik asmara kerap membuat seseorang gelap mata dan nekat berbuat pidana. Mengapa? Rasa sakit akibat masalah asmara itu luar biasa pedihnya. Tapi dari sisi ketika terjadi peristiwa-peristiwa yang mengenaskan, peristiwa-peristiwa yang brutal semacam ini, justru kita menganggap sepele. Bagaimana mungkin masalah asmara bisa membuat orang kemudian gelap mata sedemikian rupa? Namun saya pikir kita perlu berempati juga lah terhadap baik itu laki-laki maupun perempuan yang kemudian melakukan aksi sadis sedemikian rupa dengan latar belakang asmara, kecemburuan misalnya. Kenapa? Saya acap kali memandang bahwa orang-orang yang memiliki rasa amarah yang sedemikian hebat, di balik itu boleh jadi ada kesedihan dan juga rasa takut yang sama hebatnya. Dengan demikian, tidak tepat bagi kita untuk memandang amarah sebagai satu-satunya perasaan manusia, satu-satunya suasana batin yang tidak ada sangkut pautnya dengan suasana batin lainnya. Dengan kata lain, saya memilih untuk melihat amarah itu satu kesatuan, satu mata rantai dengan deretan perasaan-perasaan lainnya yang dialami termasuk oleh si pelaku. Nah, dalam konteks pola emosi ini, saya teringat salah satu teori yang membangun episode demi episode tentang suasana batin manusia yang secara beruntun, secara berangkai bisa dialami oleh setiap orang, termasuk orang-orang yang kemudian memutuskan melakukan tindakan kekerasan. Pertama berawal dari denial, yang kedua anger, nanti saya jelaskan ya. Berawal dari denial, kemudian anger, berlanjut dengan bargaining, kemudian depression, dan terakhir acceptance. Neneng yang kini sudah ditetapkan sebagai tersangka pun dijerat pasal 340 Junto 338 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.